ini adalah pesan dalam tradisi Tiongkok. Satu, jangan miskin. Tidak ada yang akan memberimu uang. Tidak ada agama yang melarang kita untuk kaya. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadikan lecutan. Ada 4 pesan ya dari kebudayaan tradisi Tiongkok atau China yang bisa menjadi patokan ya. Walaupun kadang-kadang ini kayaknya kejam banget, tapi itulah yang terjadi. Kita tahu ya, saya pernah ke China bolak-balik. Mereka adalah bangsa yang pekerja keras. Dengan kerja kerasnya gila gitu ya. Bisa lembur tiap hari nggak ada masalah. Dengan etos kerja itulah ya. China sekarang ekonominya maju terus. Malah hampir mengalahkan Amerika. Malah di bidang-bidang tertentu ya. Ya perusahaan-perusahaan China sudah bisa mengalahkan perusahaan Amerika. Dalam bidang apa aja? Di telekomunikasi mereka punya Huawei. Kemudian di mobil listrik Tesla sekarang bersiap-siap loh. Akan dihajar habis-habisan oleh BYD untuk mobil listrik tuh. Di beberapa teknologi China sekarang udah up banget. Kita lihat bagaimana TikTok ya meluluh lantakkan platform-platform medsos ciptaan dari negeri-negeri barat. Ya ada apa dengan orang-orang China? Ya di samping mereka tuh tahan betul untuk hidup menderita ya. Orang China tuh teman saya kan banyak sekali tuh yang dari Tiongkok. Kadang-kadang mereka yang belum punya duit tuh makannya bubur. Ya mereka tahan banting tuh, nggak pernah mengeluh. Nah digabung juga dengan fenomena para perantau ya. Makanya orang-orang China di sini kita pernah bahas kemarin sukses secara ekonomi. Nggak percaya lihat aja di top 10 orang terkaya Indonesia yang non China barangkali cuma 2 orang ya. Ada Pak Hairul Tanjung, ada satu lagi yang orang keturunan India itu. Dan ini adalah pesan dalam tradisi Tiongkok yang bisa saya angkat dan semoga ini menjadi bahan renungan untuk kita ya. Satu, pesannya mereka ya, jangan miskin. Tidak ada yang akan memberimu uang. Jangan miskin. Please ya. Dan seorang Bill Gates pun pernah bicara, kalau kamu lahir miskin itu bukan kesalahan kamu, karena kita tidak bisa melawan takdir kita akan lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu ada salahnya kita. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan, between B and D, antara B dan D, birth and death, hidup dan mati, kita ada C. C itu chance, kesempatan. Kalau kita diberi waktu 50 tahun, potong dengan masa anak-anak, potong 17 tahun, ya kita kan punya artinya 33 tahun untuk berusaha. Kalau kita punya waktu usia 70 tahun, seperti rata-rata kita sekarang, artinya kita punya waktu berapa itu? 53 tahun untuk berusaha. Kita diberikan kesempatannya untuk belajar, untuk mencoba, untuk bekerja apapun ya, untuk gagal, untuk berhasil ya. Jadi ada waktu tuh, ada kesempatan bagi kita. Ada kesempatan untuk ikhtiar, ada kesempatan untuk berusaha. Jadi ini kata orang dari Tiongkok, pepatahnya jangan miskin. Ya, Anwar Fuadi malah punya bicara yang lebih lucu lagi tuh senior saya. Dia bilang, Mi, kalau kau tua jangan miskin, harus punya uang. Kenapa? Kalau miskin cucu aja nggak mau datang. Bercanda sih. Dipikir-pikir ya. Ini kalau datang ke opa itu katanya diajak anak kita ke opa yuk, malas. Karena opa itu ngasihnya cuma nasihat, nggak ngasih uang. Ini bercanda, tapi bisa jadi loh, bisa jadi. Jadi upayakan kita masih punya waktu ya sebelum kita habis nih kontraknya di dunia, upayakanlah, berupayalah. Jadi kata-kata ini walaupun agak bisa aja kita mengatakan agak sadis, agak kejam kepada orang-orang yang belum bisa meningkatkan level ekonominya, tapi ini jadikan lecutan. Jangan marah. Kalau marah ya itu realita, itulah yang membuat Anda tidak berubah. Ya jadikan lecutan ya. Selama masih ada usia teruslah
bekerja, teruslah berupaya supaya kita mencapai kekayaan. Tidak ada agama yang melarang kita untuk kaya. Ya, kaya itu jauh lebih baik dari miskin karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadikan lecutan. Ya, jadi jangan tersinggung, jangan wah Mas Elmir, enggak, saya cuma ngebacain saja ini. Ya, ada 4 advice nasihat dari Tiongkok. Nomor 2, jangan mengeluh. Karena tidak akan ada yang datang menolongmu. Sejatinya begitu. Nggak ada loh orang suka dengar keluhan. Saya berkali-kali bikin konten. Ya, orang yang mengeluh itu cenderung sulit untuk sukses. Kerjanya mengeluh, semua dia ngeluh. Mengeluh itu saya pernah mengatakan, ya, satu upaya yang melelahkan. Kita ngeluh tuh negatif ya, melelahkan lah ya. Nggak bisa melihat sisi baik dari apapun. Semua dikeluhkan, semua diprotes, semua dikritisi. Ya, mengeluh itu adalah perbuatan yang sangat memakan energi tetapi anfaedah. Sekali lagi, nggak ada orang yang suka mengeluh. Saya kalau dengar mengeluh, enak aja lu. Emang lu aja yang punya persoalan, gue juga punya. Ya, jangan suka mengeluh. Lihat tuh di sekelilingnya, orang-orang yang suka mengeluh itu adalah para loser tuh. Orang yang sulit untuk berhasil. Kerja mengeluh, ketemu mengeluh. Saya dulu punya teman tuh. Dia dipensiunkan cepat dari sebuah BUMN, ketemu saya mau nghibur dia tuh. Ngajar, tuh lihat tuh, gua ada seminar, lu kapan bisa ngomong. Karena dia very talented. S3, kerjanya mengeluh. Itu gue yang buat itu. Tapi saya dibuang. Gara-gara ini pimpinan saya ada KKN, gara-gara ada orang politik lain campur tangan. Enggak ada manfaat dari mengeluh. Jadilah pribadi yang tidak mengeluh. Ya, nomor 2. Itu dari nasihat dari Tiongkok. Nomor 3, jangan mengandalkan orang lain. Karena hanya diri kita yang paling bisa diandalkan. Jangan pernah tergantung kepada orang lain. Adalah orang, pokoknya kalau ada apa, saya tergantung dia. Saya tanya dia dulu. Waduh, itu artinya kita tuh lemah banget gitu. Ya, percayalah ya, kalau orang itu nggak ada, mati loh Anda. Ya, jangan pernah tergantung sama siapapun. Kita harus kuat gitu ya, di kedua kaki sendiri. Kuatkan hati, jangan pernah tergantung. Minta pendapat orang lain boleh-boleh saja. Tapi ada orang yang demikian kita andalkan. Jangan. Termasuk Anda bawaan, jangan terlalu mengandalkan juga. Saya berkali-kali ditinggalkan oleh asisten saya, nggak ada masalah. Ya, sedih sih, habis ya udahlah. Ya, terserah. Dan saya berapa kali juga, ya ada yang pamit dulu pembantu saya dorong, ayo supaya kamu lebih maju. Ya, jangan sama saya terus. Setelah dia belajar dari saya, jangan saya tidak akan pernah menghalangi. Jadi kita tuh tidak boleh menggantungkan diri kepada orang lain. Dimana kalau orang itu bermasalah, atau dia sudah tidak ada, atau kalau dia meninggalkan kita menjadi lumpuh, mengeluh lagi, aduh gitu. No. Itu nomor 3. Nomor 4, jangan mencari simpati atas kekalahanmu. Karena tidak ada orang yang sebenarnya ingin kita menang. Hidup ini tuh berkompetisi loh. Omong kosong tuh, apalagi sejajar gitu. Ada satu yang muncul, ini pasti ada irinya, cemburunya, kepengen kenapa dia harus lebih muncul dari saya sih. Ya, jadi kalau kalah jangan juga ini loh, aduh saya ini mengeluh lagi ujungnya ya. Kita kalah gitu, jangan mencari simpati lah. Tolong dong saya, tolong dong mengerti saya ini nggak kalah sebenarnya. Karena sejatinya nih ya, kalau ditanya dari hati gitu, nggak ada orang yang mau kita menang. Ya, jadi gitulah. Jadi jangan juga terlalu euforia dengan kemenangan. Karena orang tuh sejatinya itu kepengennya semuanya kan bagi rata tuh. Ya, jadi 4 pesan saya. Semoga ini bukan pesan saya cuma ngebacain. Saya dapat beberapa tulisan tentang kenapa orang-orang dari Tiongkok kita ngaku ya sebagai negara sekarang lebih sukses dari kita. Tiongkok 20 tahun, 30 tahun yang lalu, waduh, jauh. Sekarang mereka mengejar. Kenapa? Karena etos kerja, karena sikap mentality yang luar biasa. 1, jangan miskin karena tidak ada yang akan memberimu uang. Nggak ada. Jangan terlalu tergantung terus. Ya, sekarang ada bantuan-bantuan tunai gitu. Semoga ini tidak lama ya.
Karena itu membuat ketergantungan. Kalau mau bantu orang, bantulah dengan kail, jangan ikan. Ya, jadi begitu. Dan semoga kail itu akan membuat kita keluar dari jerat kemiskinan. Indonesia sekarang masih berusaha keras untuk terus mengurangi angka kemiskinan. Nomor 2, jangan mengeluh. Karena tidak akan ada orang yang datang menolongmu. Sebel orang dengan orang yang ngeluh. Nomor 3, jangan mengandalkan orang lain. Hanya dirimu sendiri yang paling bisa diandalkan. Jangan tergantung pada orang lain. Begitu orang lain itu pergi atau hilang, meninggalkanmu dan kamu limbung atau tumbang. Nomor 4, jangan mencari simpati atas kekalahanmu. Karena sejatinya tidak ada orang yang ingin menang. Ingin kita menang. Ya, karena secara rata-rata orang itu kepengen kebersamaan. Ya, sama-sama aja. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.